Semua orang rebutan emas, tapi satu wanita ini malah mengabaikannya. Kenapa? Sahabat, kalau hari ini kamu diberi uang banyak, kamu akan lari mengambilnya atau justru menoleh kepada yang memberi? Dikisahkan dalam kitab An-Nawadir, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau memiliki seorang budak perempuan. Kulitnya hitam, wajahnya dianggap tidak menarik. Bahkan sering dipandang sebelah mata. Tidak ada yang istimewa secara lahir. Tapi siapa sangka, yang tersembunyi di hatinya justru luar biasa. Suatu hari, Harun ar-Rasyid menebarkan dinar, uang emas, di hadapan para budak wanita. Sekejap, suasana berubah. Semua berlari, berebut. Tangan mereka sibuk memungut. Mata mereka hanya melihat emas yang berkilau. Tapi, di tengah keramaian itu, ada satu wanita yang tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri, tenang, diam, dan pandangannya tertuju pada satu arah, wajah sang khalifah. Orang-orang mulai heran, kenapa kamu diam? Kenapa tidak ambil dinar itu? Jawabannya pelan, tapi menghujam. Yang mereka cari adalah dinar, sedangkan aku mencari pemilik dinar itu. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menampar hati siapapun yang mendengarnya. Dia tidak silau oleh kilauan emas, karena hatinya sudah tertuju pada sumber segala pemberian. Dan disitulah Harun ar-Rasyid melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Bukan wajahnya, tapi isi hatinya. Akhirnya, dia disuruh mendekat dan dimuliakan. Namun, kabar pun tersebar ke para raja. Mereka mengira sang khalifah jatuh hati padanya. Mengapa khalifah mencintai wanita yang tidak cantik? Mereka meragukan. Mereka melihat dengan mata, tapi tidak dengan hati. Maka Harun ar-Rasyid ingin menunjukkan bahwa yang dia lihat bukan sekadar rupa. Dia kumpulkan para raja dan memanggil semua budak wanita. Masing-masing diberi gelas dari permata mahal, sangat berharga. Lalu diperintahkan, jatuhkan. Satu persatu mereka tidak berani menjatuhkannya. Sampai giliran wanita itu, tanpa ragu, dia menjatuhkannya hingga hancur. Lalu salah satu raja berkata, seolah merendahkan, lihat wanita ini, wajahnya buruk, perbuatannya juga buruk. Semua terdiam, lalu beliau bertanya, kenapa kamu pecahkan? Jawabannya pelan, tapi mengguncang. Engkau memerintahkanku, jika aku tidak melakukannya, aku durhaka. Tapi jika aku melakukannya, hanya harta yang berkurang. Maka aku memilih kehilangan harta daripada kehilangan ketaatan. Belum selesai. Dia lanjutkan, jika aku pecahkan, mungkin aku dianggap gila. Tapi jika aku tidak taat, aku dianggap durhaka. Dan bagiku, dianggap gila lebih ringan daripada dianggap durhaka. Seketika, suasana berubah. Para raja terdiam, tidak ada lagi yang berani meremehkan. Mereka akhirnya paham kenapa dia dimuliakan. Bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya yang penuh ketaatan. Kisah ini bukan tentang dia, tapi tentang kita. Hari ini kita sibuk mengejar dinar-dinar dunia, harta, jabatan, pujian, validasi manusia. Kita berlari tanpa sadar, sementara hati kita jarang menoleh kepada Allah. Padahal yang kita kejar hanyalah pemberian, bukan pemberinya. Kita takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan ketaatan. Kita takut dianggap aneh oleh manusia, tapi tidak takut dianggap durhaka di sisi Allah. Padahal nilai kita bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah. Mulai hari ini, coba jujur pada diri sendiri. Saat pilihan datang antara dunia dan ketaatan, pilih Allah. Latih hati untuk tidak silau dengan dinar, tapi rindu kepada pemberinya. Jangan takut dianggap berbeda karena taat. Justru itu tanda kamu dijaga Allah. Biasakan bertanya dalam hati, aku ini sedang mencari dunia atau mencari Allah? Allah berfirman, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semoga kita tidak termasuk orang yang sibuk mengumpulkan, tapi lupa kepada yang memberi. Kalau kamu tersentuh, tulis di komentar, ya Allah, kuatkan dan tetapkan hatiku dalam iman kepadamu. Dan share video ini, karena bisa jadi satu orang tersadar dan itu jadi amal jariah untuk kita semua.